Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita mempersiapkan hati kita, keberadaan kita seluruhnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Judul khotbah saya pada hari ini adalah cara hidup di hari-hari yang jahat. Sekali lagi, cara hidup di hari-hari yang jahat. Kita buka ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita pakai atau Roh Kudus akan bawa kita untuk menjadi dasar firman Tuhan pada hari ini. 3 ayat saja saudara yang kekasih, di Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang kekasih, hari-hari yang kita hidupi ini adalah hari-hari yang jahat. Firman Tuhan berkata bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang dangerous, hari-hari yang sangat berbahaya. Untuk itu perlu sekali kita mempergunakan waktu-waktu kita yang ada sehingga tidak terbuang begitu saja. Saudara yang kekasih, banyak orang tidak mempergunakan waktunya dan akhirnya orang itu menjadi tua dan menyesal atas kehidupannya dia. Orang itu mempunyai banyak kenangan di masa lalu dan berkata, seandainya waktu bisa berulang atau waktu terulang kembali, aku akan melakukan ini dan itu, ini dan itu. Akan memperbaiki semua kehidupannya, bahkan akan memperbaiki hal-hal yang dia buat di masa lalu dia. Saudara, tapi waktu tidak bisa diulang. Pada waktu itu ada, kita harus mempergunakan dengan baik. Saudara, kita berada di hari kemarin. Hari ini di Amerika kita telah memulai pada pagi hari di sini ya, jam 7 pagi kita sudah kebaktian di sini. Kita telah memulai hari yang baru di sini. Di Indonesia udah malam, saudara yang kekasih. Di benua yang lain juga ada yang masih siang hari, ada yang masih udah memasuk sore, ada yang masih juga subuh. Saudara yang kekasih, waktu itu tidak bisa diulang. Saya tidak bisa mengulang waktu kemarin saya. Waktu kemarin tuh udah berlalu. Yang ada hanyalah penyesalan. Kenapa kita tidak berbuat ini dan itu? Tetapi ada juga orang yang mengucap syukur atas waktu-waktu yang dia lalui sepanjang kehidupannya dia. Atau sepanjang tahun-tahun hidupnya, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau dia bisa lalui itu bersama dengan Tuhan. Dia bisa lalui hari-hari itu, saudara yang kekasih, dengan penuh pengucapan syukur. Hari-hari yang membawa berkat buat dia. Hari-hari di mana dia boleh bersekutu dengan Tuhan. Hari-hari dia boleh melihat Tuhan. Hari-hari di mana dia boleh berpengalaman dengan Tuhan. Ada amin, saudara yang kekasih. Nah, semua itu ditentukan bagaimana cara hidup kita. Cara hidup kita ini harus kita perhatikan, saudara yang kekasih. Banyak orang tidak memperhatikan cara hidupnya, sehingga waktu-waktu hanya terbuang begitu saja. Kesempatan yang Tuhan berikan tidak dipergunakan sedemikian, sehingga pada waktu hari kematiannya dia, saudara yang kekasih, kebohongan ada di kuburannya dia. Ya, ditulis, orang ini telah mengakhiri pertandingan yang baik. Betul, saudara yang kekasih? Itu berbohong namanya, saudara yang kekasih. Tetapi orang senang dibohongin. Ya, seperti itu. Orang udah mati pun, saudara yang kekasih, dibohongin di kuburannya, ditulis begitu. Dia telah mengakhiri pertandingan yang baik dan telah memelihara iman. Seperti Rasul Paulus, seolah-olah hidup seperti Rasul Paulus, saudara kekasih. Padahal hidup sembarangan. Saudara yang kekasih, saya pernah bertemu dengan seseorang di restoran. Saudara, saya kenal orang itu. Dan pada waktu saya lihat orang itu, tentunya ya karena saling kenal, saudara, ya kita deketin ya. Mereka deketin saya dan apa kabar, Bu Desi apa kabar, oh baik gitu lah ya. Terus kita sedikit ngobrol dan saya mencium aroma yang tidak sedap dari mulut laki-laki itu. Ya, yaitu aroma yang minuman keras, saudara yang kekasih. Dia datang dengan istrinya di restoran itu. Saya mencium aroma minuman keras gitu loh. Jadi saya tahu bahwa ini orang ini habis minum. Walaupun dia udah makan, saudara, tetap itu very strong. Jadi mungkin minumnya banyak kali ya. Jadi seperti itu. Saudara, saya nggak pernah minum minuman keras. Jadi saya nggak tahu banyak sedikit bikin orang mabuk atau gimana, saya nggak ngerti. Tapi kok orang ini nggak mabuk ya, tapi mulutnya bau sekali gitu loh, saudara. Dan apa yang terjadi? Setelah saya ketemu itu, ternyata saudara, 1 hari atau 2 hari kemudian saya dengar kabar orang itu meninggal. Heart attack, serangan jantung. Saudara meninggal. Dan waktu dia meninggal, saya datang menghadiri, saudara yang kekasih, kematian orang itu. Dan karena dia pengurus gereja, jadi diadakanlah di sebuah gereja, saudara, kami datang. Dan pendeta berkhotbah begitu luar biasa tentang orang ini.
Dan pendetanya berkhotbah bahwa orang ini telah mengakhiri pertandingan yang baik. Orang ini telah memelihara iman. Dan orang ini dipuji-puji, saudara yang kekasih. Saudara, orang bisa memuji kita, nggak apa-apa, saudara yang kekasih. Orang puji kita, tapi kebenaran Tuhan yang tahu. Apakah kita menjaga atau kita memperhatikan cara hidup kita dengan baik atau tidak? Amin. Yang menentukan itu bukan Anda tulis di pusara, Anda tulis di kuburan, Anda tulis di batu nisan, atau orang bilang, oh begini dan begitu. Tapi yang menentukan adalah Tuhan. Karena ada banyak orang lain di bibir, lain di hati. Ada banyak orang tindakannya adalah kepura-puraan, kemunafikan. Saudara yang kekasih. Tetapi firman Tuhan berkata, saudara yang kekasih, bukan apa yang dilihat manusia, tapi Tuhan melihat hati. Seharusnya dari hati itu terpancar kehidupan kita. Ada amin? Haleluya. Saudara, untuk itu mari kita memperhatikan cara hidup kita di hari-hari yang jahat ini. Saudara, kita hidup di hari-hari yang jahat. Anda harus mengakui itu. Dosa semakin bertambah. Kita lihat, saudara yang kekasih, di dunia ini perang ada di mana-mana, saudara yang kekasih. Dan politik di negara-negara yang kita hidupi, saudara yang kekasih, tidak menentu, ya. Saudara yang kekasih, kita melihat begitu banyak kejahatan timbul, bahkan kita berekspektasi orang ini adalah orang yang baik, tiba-tiba orang ini berbuat kejahatan, saudara yang kekasih. Kita lihat bahwa, oh ini pasti akan terjadi demikian menurut prediksi-prediksi kita sendiri, saudara yang kekasih. Tetapi sebaliknya terjadi hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak diinginkan. Sekarang siapa di balik semua ini, saudara yang kekasih? Di balik semua ini adalah kejahatan. Saudara, kejahatan bersumber dari mana? Kejahatan itu bersumber dari kerajaan kegelapan. Siapa pemimpin kerajaan kegelapan? Pemimpin kerajaan kegelapan adalah iblis, saudara yang kekasih. Untuk itu mari kita memperhatikan cara hidup kita di hari-hari yang jahat ini. Karena dosa akan semakin bertambah, saudara. Dan puncaknya dosa akan semakin bertambah, saudara yang kekasih. Itu membuat Tuhan Yesus harus segera datang. Amin. Karena kalau Tuhan Yesus tidak segera datang, dikatakan tidak ada satupun yang selamat. Dikatakan Tuhan mempersingkat waktunya sehingga kita bisa diselamatkan. Saudara, ternyata keselamatan itu dia, saudara yang kekasih. Iblis bisa goncangkan juga di dalam diri manusia. Dan ada banyak orang yang bisa murtad juga, saudara yang kekasih. Artinya meninggalkan Kristus. Keselamatan sekali Tuhan beri, Tuhan gak pernah ambil. Tapi kalau kita murtad, kita menolak keselamatan itu dia, saudara. Bukan salah Tuhan. Kita yang tidak mau percaya lagi kepada Yesus Tuhan. Benar? Untuk itu mari kita mau menjaga hidup kita, cara hidup kita harus diperhatikan. Sehingga waktu-waktu yang jahat ini dia, yang firman Allah sudah katakan, bahwa waktu-waktu yang kita hidupi ini adalah waktu-waktu yang jahat. Kita tidak dipengaruhi oleh waktu-waktu yang jahat ini, tapi kita dipengaruhi oleh waktu-waktu yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Karena di mata Tuhan, saudara yang kekasih, waktu yang jahat itu bisa diubah menjadi hari-hari yang luar biasa untuk kita. Hari-hari yang penuh keberkatan. Hari-hari yang penuh dengan sukacita. Hari-hari yang penuh dengan damai sejahtera bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Ada amin, saudara yang kekasih. Nah, semua itu ada di dalam kehidupan kita. Itu semua pilihan hidup kita. Saudara, mari kita memperhatikan ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, perhatikan di sini, saudara yang kekasih. Di Efesus ini berkata bahwa kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikan, saudara yang kekasih. Di kitab Efesus ini mengingatkan kita supaya kita memperhatikan dengan seksama. Apa arti seksama? Seksama ini kita memperhatikan dengan teliti. Kita memperhatikan dengan hati-hati. Supaya tidak ada kesalahan di dalamnya. Saudara, kalau sesuatu yang berharga, kita akan memberikan atensi atau perhatian yang ekstra. Betul? Tetapi kalau sesuatu yang tidak berharga, kita cuek aja. Kita kurang memperhatikannya. For example, saudara yang kekasih, anak-anak kita itu precious ya. Itu ada anak kita itu berharga di mata kita, sangat berharga, lebih berharga daripada emas dan perak. Pada waktu seorang ibu melahirkan, anaknya itu menjadi sesuatu yang paling berharga, saudara yang kekasih. Dan seorang ibu akan memperhatikan anaknya, walaupun tengah malam. Anaknya bangun, saudara yang kekasih. Seorang ibu akan bangun untuk anaknya, walaupun seorang ibu ini adalah ibu yang cuek mungkin sebelum punya anak.
Ibu yang kalau dibangunin susahnya setengah mati, tapi pada waktu dia memiliki anak, dia akan bangun di malam hari. Anaknya nangis 5 kali dia bangun. Anaknya nangis minta susu, dia akan bikin susu buat anaknya, atau dia akan berikan susu kepada anaknya. Saudara, anaknya buang air besar di malam hari, dia akan ganti popoknya, dia akan ganti diapernya. Seorang ibu memperhatikan anaknya dengan begitu seksama, teliti, hati-hati. Saudara, karena anak ini berharga di mata dia. Amin. Saudara, demikian kalau engkau menganggap hidup ini adalah berharga, saudara, kita harus memperhatikan cara hidup kita dengan baik, dengan seksama, dengan teliti. Saudara yang kekasih, jangan kita bermain dengan kehidupan ini. Saudara yang kekasih, kalau engkau bermain-main, kehidupanmu juga akan diakhiri dengan bermain-main dengan kuasa kerajaan dunia ini. Saudara, kalau engkau bermain-main dengan dunia, saudara, akhir dari kehidupanmu juga, saudara, adalah dunia. Kita lihat, saudara, saya selalu memberikan contoh murid Tuhan Yesus ini, karena murid Tuhan Yesus ini adalah layer pertama daripada murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus, saudara, ada lebih dari 12 orang, ya, lebih dari 12 orang. Tetapi layer pertamanya itu adalah 12 murid, 12 rasul. Ini luar biasa 12 rasul, ya. Mereka berjalan dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan. Dan saudara, saya ini pendeta, ya, saya pendeta, tetapi Anda hanya lihat sekaya hari Minggu di gereja. Mungkin kita bertemu di sel-sel grup, saudara yang kekasih, kita bertemu di doa, betul? Seperti itu. Tetapi murid-murid ini, saudara, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka berjalan itu, melayani Tuhan selama 3 tahun lebih, saudara, daripada Anda bertemu dengan pendeta Anda. Ya, apalagi kalau pendeta yang ngetop, saudara yang kekasih, ya. Pendeta yang umatnya banyak, ribuan orang, boro-boro ketemu pendetanya. Setiap doa ada pendetanya. Mungkin juga waktu doa pendetanya nggak ada, saudara yang kekasih. Cuma dipimpin sama koordinator doa, betul? Seperti itu. Anda mungkin bertemu pendetanya cuma 1 minggu 1 kali. Tetapi, saudara yang kekasih, 12 rasul ini hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, tiap-tiap hari, saudara yang kekasih, mereka bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan selama 3,5 tahun. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Betul? Dan Yudas Iskariot ada di sana. Ya, tetapi Yudas Iskariot, saudara yang kekasih, dia tidak bisa mempergunakan 3,5 tahun kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia. Dia bermain-main dengan dunia. Dia bermain-main dengan dunia, saudara yang kekasih. Bermain-main dengan kerajaan kegelapan. Dan endapnya kerajaan kegelapan menguasai dia dan membawa dia akhirnya bukan menyesal atas perbuatan dia. Bukan bertobat, bukan datang kepada Tuhan. Tetapi apa, saudara yang kekasih? Bunuh diri. Hati-hati, saudara yang kekasih. Kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan pada hari ini, mari kita mempergunakan kesempatan yang ada untuk memperhatikan cara hidup kita di hari-hari yang jahat ini, saudara yang kekasih. Saudara, kalau berbicara hari-hari yang jahat, berbicara di sana ada iblis yang senantiasa tidak tinggal diam seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap menerkam, mencari mangsanya yang dapat diterkamnya. Dan kalau Tuhan berkata bahwa iblis seperti singa yang mau mengaum, saudara, demikian iblis, pekerjaan iblis itu, saudara. Anda tidak bisa melihat secara fisik, tapi dia ada di sekitar kita. Dan dia siap untuk menerkam Anda dan saya. Kalau kita tidak siap, kalau kita tidak menjaga hari-hari kita, kalau kita tidak mempergunakan hidup ini, kalau kita tidak memperhatikan cara hidup kita, saudara, yang jahat ini, si jahat, dia berkeliling sekeliling kita, kata firman Allah, betul? Dia berkeliling, saudara. Artinya, dia memperhatikan kita dengan seksama, dengan teliti. Kalau kita tidak memperhatikan dengan seksama kehidupan ini dengan teliti, saudara yang kekasih, dengan mudah, dengan gampang, iblis menjatuhkan Anda dan saya. Tampilkan lagi ayat 15 ini, biar kita lihat lebih jelas. Perhatikan, dikatakan, bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi ada 2 tipe orang di sini, saudara yang kekasih, ya. Ada orang bebal. Orang bebal ini orang bodoh dan orang arif. Orang bodoh ini, saudara yang kekasih, ya. Biasanya kalau kita bilang di kelas nih, ini anaknya bodoh, ini anaknya pintar. Anak yang bodoh itu tidak bisa menyelesaikan tes-tes atau ujian yang diberikan dengan dia, kepada dia dengan baik. Betul? Ya. Jadi dibilang bodoh, makanya nilainya itu selalu jelek. Rata-rata jelek. Ya. Hasil raport cardnya kalau diterima, itu banyak yang jeleknya. Kalau zaman dulu, saya nggak tahu ya zaman sekarang di Indonesia. Kalau dulu saya sekolah tuh ada nilai yang nilainya merah gitu loh.
Ya, nilainya merah. Kalau zaman waktu saya kuliah dulu, kalau nilainya itu nggak baik, ya kalau nilainya D itu akan diulang. Ya, sekarang juga begitu. Kalau nilainya E, saudara kita, ya akan diulang ujiannya kalau D. Kalau E itu dia diulang kelasnya lagi. Saudara, orang bodoh ini adalah orang yang tidak tahu mempergunakan kesempatan. Cara hidupnya sia-sia. Dia mengikuti keinginan dagingnya. Sebenarnya, kalau saya mau katakan, di dunia ini sebenarnya, orang bodoh itu bukan dia dilahirkan bodoh, bukan. Tetapi orang ini, saudara yang kekasih, orang ini tidak belajar, atau tidak mempergunakan, atau cara hidupnya tidak dipergunakan dengan baik, saudara. Saudara, seharusnya, kalau kita punya anak, kita mulai mengajarkan anak kita dari sekecil mungkin, betul? Saudara, anak diajak bicara, anak pada waktu usianya yang udah bisa bersekolah, sudah bisa diajarkan tulis menulis, kita ajar tulis menulis, betul. Bahkan ada orang tua yang mengajarkan advance ya, sebelum anaknya pergi sekolah udah diajarkan menulis ya, karena orang tua akan bangga dengan anaknya. Anak saya udah bisa baca umur sekian gitu loh. Saya juga pernah punya anak kecil dulu ya, anak belum sekolah udah dilesin baca supaya anak saya bisa baca gitu loh. Seperti itu, anak saya supaya bisa nulis. Nah, itu kebanggaan orang tua karena pengen anaknya melebihi usianya supaya anaknya mampu mengerjakan ini. Ya, berbeda dengan anak yang gak dilatih. Anak seumur anak saya pergi sebelum sekolah, saya udah kasih les dan dia bisa belajar baca, dia bisa belajar nulis. Sementara ada anak yang seusia anak saya tidak belajar baca, tidak belajar nulis, tidak pergi les. Ya beda, disuruh baca ya nggak bisa. Anak saya bisa. Kenapa begitu? Karena dilatih. Amin, saudara kekasih. Jadi kebodohan itu, saudara kasih, seharusnya tidak ada. Kalau kita mau hidup dalam latihan-latihan, kita mau hidup mempergunakan cara hidup kita dengan baik. Kita memperhatikan dengan seksama, sehingga kita tidak menjadi orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu dia, saudara yang kekasih. Perhatikan, orang-orang ini cuek. Orang-orang itu tidak memperhatikan cara hidupnya. Ya kalau anak ini dia mau belajar, dan dia mau kasih perhatian, pasti dia bisa. Amin. Tidak ada yang tidak bisa. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Tuhan bilang apapun yang kau lakukan pasti berhasil dan beruntung. Harusnya bisa. Tetapi banyak anak Tuhan menjadi orang-orang yang bodoh. Saudara yang kekasih, saya nggak mau berbicara orang yang di luar Tuhan. Kalau orang yang di luar Tuhan ya sudahlah, mereka bodoh artinya tidak mengenalkan Allah. Tapi banyak anak-anak Tuhan, saudara, tidak mau memberikan waktu-waktunya untuk mengenal Allah dengan seksama. Belajar tentang firman Tuhan dengan seksama, dengan teliti, dengan memperhatikan cara hidup mereka sesuai dengan firman Tuhan. Karena tidak memberikan waktu-waktu mereka kepada Tuhan dan tidak men-spend waktu-waktu mereka untuk merenungkan firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Dan tidak cukup hanya belajar, kita juga harus belajar melatih diri kita meng-apply firman Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Ada amin, saudara kekasih. Ini harus, saudara. Dan orang bijak di sini, saudara yang kekasih, adalah orang yang arif. Orang arif ini tahu mempergunakan waktu yang ada, saudara. Seorang arif, orang yang bijaksana, dia sangat bijaksana di dalam manajemen, memanage kehidupannya dia. Makanya kita lihat ya, kalau ada dua orang ibu, ya yang satu sering belanja, yang satu juga sering belanja, saudara yang kekasih. Tetapi yang satu belanjanya di supermarket, yang satu belanjanya di mall, saudara. Yang mana yang dibilang ibu yang bijaksana? Kalau dua-dua punya uang, cuma untuk belanja makan dan minum. Ya, makan dan minum, saudara. Kira-kira yang bijaksana yang mana? Yang suka belanja di supermarket atau yang suka belanja di mall? Saudara, ya, Anda udah bisa jawab sendiri. Anda akan bangga, aduh istri saya sangat bijaksana sekali mengatur keuangan. Ya, dia senang sekali belanja di supermarket. Seperti itu. Tapi yang satu bilang, waduh, kalau istri saya kurang bijaksana, dia senang sekali belanja di mall, tidak suka pergi ke supermarket, sukanya pergi ke restoran. Saudara yang kekasih, ini cuma contoh yang sederhana, yang kecil, biar kita bisa membayangkan arti bijaksana itu. Jadi bijaksana adalah seorang yang bisa memanage, adalah orang yang tahu memperhatikan cara hidupnya. Karena dia tahu, kalau dia tidak memperhatikan cara hidupnya, dia tidak mempergunakan cara hidup dengan baik, saudara kekasih, dia akan masuk terjebak di hari-hari yang jahat. Dan hari-hari yang jahat ini, hari-hari yang dikredit oleh iblis, hari-hari yang dibuat, diciptakan oleh iblis untuk tujuannya menghancurkan orang percaya, menghancurkan milik kepunyaan Allah. Dia datang, iblis datang untuk curi, bunuh, dan membinasakan. Ini adalah menghancurkan. Berbahaya sekali, saudara.
Yang akhir, kalau bahasa yang terakhir itu, iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau bahasa Inggris bilang destroy, menghancurkan. Kalau hancur lebur, saudara, tidak ada sisa. Sebuah bangunan, kalau dihancurkan, tidak ada sisa, saudara. Puing-puing itu tidak bisa membangun kembali bangunan yang rontok. Betul, saudara yang kekasih? Nah, ini tujuan iblis. Iblis mau buat kita sehancur-hancurnya, sehingga kita tidak bisa lagi membangun kehidupan kita yang hancur, yang rontok. Tapi puji nama Tuhan, kita punya Tuhan Yesus, saudara, yang rontok, yang sudah hancur. Dia sanggup membuat bangunan yang baru dalam hidupmu kalau kau datang kepada Tuhan. Ada amin, saudara. Saudara, kalau kita tidak mempergunakan waktu-waktu kita ada dengan baik, dengan bijaksana, dengan benar, saudara, kalau saat ini si jahat telah menguasai hidupmu, saya mau katakan kembali kepada Tuhan. Dia sanggup mengubah sesuatu yang hancur. Dia mau buat saudara engkau menjadi ciptaan yang baru. Dia membuat engkau supaya hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran kembali, sehingga engkau yang rusak kembali diperbaiki oleh Dia. Bahkan bukan hanya diperbaiki, dibuat yang menjadi baru. Haleluya. Puji nama Tuhan. Untuk itu mari kita memperhatikan cara hidup kita dengan baik. Cara hidup kita dengan seksama, dengan teliti. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang bodoh, tapi kita menjadi orang-orang yang arif. Yang berikutnya ayat 16, perhatikan di sini. Ini berbicara tentang apa? Kita lihat di sini berbicara tentang waktu. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Banyak orang berkata bahwa waktu akan membuat seseorang berubah. Siapa yang pernah dengar itu? Ya. Waktu akan membuat anak saya yang pemarah ini menjadi tidak pemarah lagi. Waktu akan membuat suami saya yang galak, suami saya yang hidup dalam dosa, kembali kepada Tuhan. Saudara, siapa yang percaya ini? Waktu bisa mengubah seseorang. Ada yang angkat tangan, ya? Saudara yang kekasih, firman Allah berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada. Di sini berbicara bahwa waktu tidak bisa mengubah seseorang. Waktu tidak bisa membuat orang bertobat. Waktu tidak bisa mengatur kehidupan manusia. Tetapi yang mengatur kehidupan kita, orang-orang percaya khususnya, adalah Tuhan. Kalau kita mengizinkan Tuhan yang bekerja. Kalau waktu yang membuat Rasul Paulus bertobat, saudara yang kekasih, Tuhan Yesus tidak perlu datang menghampiri dia. Tidak perlu datang dan berjumpa dengan dia. Kalau waktu yang membuat Musa supaya berjalan dengan mujizat, kuasa Tuhan tidak perlu bekerja di dalam dia. Betul? Saudara yang kekasih, waktu tidak bisa membuat seseorang berubah. Yang membuat seseorang berubah adalah pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Allah. Saudara, kita jangan terjebak dengan waktu. Seorang pemalas, dari waktu ke waktu kita lihat tetap malas terus, tidak pernah berubah. Karena bukan waktu yang mengubah seseorang itu menjadi orang yang rajin, menjadi orang yang benar. Tetapi kita dapat mempergunakan waktu yang ada. Ada amin. Kitanya, bukan waktunya. Ya, waktu tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu ini hanya berbicara tentang kesempatan. Waktu hanya berbicara tentang opportunity yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kita yang mempergunakan. Kita yang mempergunakan waktu-waktu itu dengan baik. Waktu-waktu itu dengan benar, saudara. Tidak ada satu orang manusia yang bisa mengendalikan waktu. Yang bisa mengendalikan waktu adalah Tuhan. Dan Tuhan memberikan waktu itu kepada kita. Tetapi kita yang memilih, saudara yang kekasih. Kita yang memilih, dikatakan di sini ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, kita disuruh mempergunakan waktu-waktu ini dengan baik, dengan benar. Waktu yang ada hari ini, saudara, kalau kita tidak mempergunakan dengan benar, itu tidak bisa mengubah hidupmu.
besok, esok hari, lusa, dan seterusnya. Kalau kita tidak mempergunakan waktu ini dengan baik. Saudara, waktu-waktu ini benar-benar Anda harus memperhitungkan secara tepat dan benar untuk dipergunakan. Karena saya mau katakan, sungguh-sungguh saudara yang kekasih, banyak orang percaya datang ke gereja, tetapi tidak mempergunakan waktu di gereja dengan baik dan benar. Banyak orang percaya baca Alkitab, tapi tidak mempergunakan waktu membaca Alkitab dengan tepat dan benar. Pikirannya melayang kemana-mana. Bahkan di dalam gereja pun, saudara yang kekasih, tidak fokus. Yang diingat tempat lain, bukan yang ada di gereja. Hati-hati. Kalau Anda sampai bergereja atau menjadi orang percaya hanya simbol di dalam hidupmu, hati-hati. Tanpa Anda sadari, Anda sedang dihancurkan oleh waktu-waktu yang jahat ini. Anda sedang dipimpin pada kebinasaan. Hati-hati saudara kekasih. Kelihatannya kita beribadah, firman Tuhan katakan, tetapi sesungguhnya kita telah memungkiri kekuatan ibadah atau kuasa ibadah itu. Saudara, ibadah itu tidak berkuasa lagi atas kita. Telinga ini tidak lagi mendengarkan suara Tuhan, tidak lagi dipergunakan untuk hal-hal yang benar, tapi dipergunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Ada berapa banyak kehidupan orang percaya, saudara kekasih, di tempat tidur, bukan yang direnungkan firman Tuhan, tapi yang dibuka semua, handphone dipegang, dan sampai tidur sama handphone, buka sana, buka sini, dan sebagainya, saudara yang kekasih. Karena tidak memperhatikan waktu ini dengan seksama, akhirnya kehidupannya menjadi kehidupan yang jahat tanpa dia sadari telah menghancurkan kehidupannya. Dan inilah saudara yang ditawarkan oleh iblis. Inilah saudara yang iblis inginkan terjadi di dalam diri kita. Saudara, sekali lagi, waktu tidak bisa mengubah hidupmu. Untuk itu jangan Anda berkata, oh besok aja. Anda menunda-nunda pekerjaan, nanti besok, nanti sebentar lagi. Saya mau katakan Anda sedang membuang-buang waktu. Saudara, saya mau katakan kepada Anda, Anda suka nggak kalau ada sampah di dalam rumahmu? Suka? Kita nggak suka kalau ada sampah, apalagi makanan sisa terus kita taruh di dalam rumah, kita pelihara 1 minggu, terus sampahnya dibuka, bau apa nggak tuh rumah? Bau, saudara. Saudara, kita nggak mau sampah ini, kita jijik sampah ini, kita harus buang sampah ini. Tapi banyak orang percaya waktu-waktu ini seperti sampah. Betul? Dia pegang sampah itu, bau, membusuk. Sampah ini, kalau Anda terus cium kebusukannya, itu akan membuat penyakit buat Anda. Dan penyakit itu bisa membunuh Anda. Banyak orang, waktu-waktunya, saudara yang kekasih, seperti sampah. Sehingga dia tidak sadar bahwa dia sedang dibunuh. Dia sedang dihancurkan oleh si jahat ini. Dia memasuki waktu-waktu yang jahat. Hati-hati, saudara. Untuk itu bertobat. Perhatikan dengan seksama bagaimana cara kita hidup. Karena waktu tidak bisa diulang. Sekali lagi waktu nggak bisa diulang. Menyesal, iya, penyesalan itu di kemudian hari nggak pernah, di belakang hari nggak pernah. Untuk itu ambil keputusan-keputusan yang benar di dalam hidup. Cara mengambil keputusan yang benar, Anda harus punya hati yang bijaksana. Cara punya hati yang bijaksana seperti apa? Anda harus punya kedekatan pribadi dengan Allah. Karena hanya Allah yang dapat memberikan hatimu menjadi hati yang bijaksana. Ada amin. Haleluya. Dan yang terakhir kita lihat ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Kata bodoh ini, saudara yang kekasih, diulang kembali oleh firman Allah. Supaya kita jangan menjadi orang yang bodoh. Tetapi dikatakan di sini, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kehendak yang sempurna buat hidupmu. Tuhan mau Anda hidup dalam kehendak dan rencananya. Tuhan Yesus pada waktu dia di Taman Getsemani, dia bilang, let your will be done. Dan Tuhan Yesus menyelesaikan semua misi Allah dengan tepat, sempurna, benar di atas kayu salib. Dia berkata, it is finished. Saudara Paulus juga berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Berarti, saudara, orang-orang seperti ini, ya,
Seperti Paulus ini, saudara, kita lihat Tuhan Yesus sendiri sudah mencontohkan bahwa dia telah mengakhiri pertandingan yang baik di atas kayu salib. Paulus juga telah mencontohi Tuhan Yesus, saudara, karena orang-orang yang demikian, ayat 17 berkata, seperti Paulus orang, Tuhan Yesus bukan manusia ya, saudara. Paulus mencontohi Tuhan Yesus. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, usahakan di sini artinya kita harus memberikan kesempatan kepada Tuhan yang mengambil alih hidup kita dan memimpin hidup kita kepada kehendak Allah. Ada amin? Saudara, pada waktu Taman Getsemani Tuhan Yesus bilang, let your will be done. Waktu Tuhan Yesus berkata, let your will be done, saudara yang kekasih, dia mengizinkan Roh Kudus membawa dia, saudara, sampai di atas kayu salib dan mati di sana. Dan dia berkata, it is finished. Kalau engkau mau kehendak Tuhan yang terjadi selama engkau hidup di dunia ini, sampai engkau mengakhirinya dengan benar, engkau harus berkata, Tuhan, aku mengizinkan engkau. Roh Kudus pimpin aku untuk menggenapi rencana Allah selama aku hidup di dunia ini. Sehingga pada waktu hari terakhir hidupmu di dunia ini tidak ada penyesalan. Tetapi engkau berkata seperti Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan itulah yang ditulis nanti di kuburan, saudara. Amin. Even gak ada orang tulis pun gak apa-apa. Tuhan tahu Anda telah mengakhiri dengan baik dan benar. Untuk itu, saya mau himbau kita, mari kita masuk di dalam kehendak dan rencana Allah yang sempurna. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Mari kita memperhatikan cara hidup kita, sehingga kita tidak terjebak di hari-hari yang jahat ini. Karena hari-hari yang jahat ini akan menghancurkan hidup kita. Untuk itu, saudara terkasih, pergunakanlah kesempatan yang ada yang Tuhan berikan kepada kita dengan mempunyai cara hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak akan memperpanjang khotbah saya. Untuk itu, saya menghimbau kita semua, baik saya maupun Anda semua, untuk mempergunakan waktu-waktu yang ada yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.